yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita pada acara yang kita nanti-nantikan, yaitu kuliah wahidiyah yang akan dihadirkan oleh Al-Mukarram Bapak Ki Haji Heru Sujarnata, Sarjana Pendidikan, anggota Majelis Tahkim Pusat Banjar Sholawat Wahidiyah dari Pasuruan. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim ulama, wabil khusus beliau Romo Kiai Haji Muhammad Ruhan Sanusi selaku Ketua Umum Penyiar Sholawat Wahidiyah, kepada beliau Romo Kiai Haji Muhammad Ibnu Alwan selaku Ketua Majelis Tahkim Penyiar Sholawat Wahidiyah Pusat, semua Romo Kiai baik dari Majelis Tahkim maupun Dewan Pimpinan Pusat Wilayah Cabang Kabupaten dan tokoh masyarakat Ngawi yang saya taati, kepada pihak pemerintah baik dari wilayah Provinsi Jawa Timur, dari Karesidenan maupun dari kabupaten,
semuanya yang saya muliakan dan saya hormati, hadirin wal hadirat, anak-anakku remaja, khusus kanak-kanak yang saya cintai, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum kepada ananda penata acara yang saya taati. Semoga pertemuan pada malam hari ini dalam acara mujahadah nisfu sanah yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Penyiar Sholawat Wahidiyah Jawa Timur yang dilaksanakan di Kabupaten Ngawi ini, semoga benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hadir dari pelosok, dari kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, dengan susah payah, dengan memohonkan kepada Allah atas pembangunan bangsa ini, datang dari sore sekian ini, sebanyak ini, duduk bersimpuh di bawah dengan tikar ini. Semoga ya hadirin, ini menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hadir kita hadirin, walaupun jenengan duduk dengan beralaskan tikar, duduk dengan beralaskan koran, tanda masih ada cinta kepada mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu. Cintailah perjuangan, cintailah mu'alifnya, kita akan sampai pada tujuan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama anak-anakku, kalian datang mulai sore tidak ngantuk, padahal kalian masih anak-anak. Bukti bahwa kalian dididik oleh pemuka-pemukamu untuk meneruskan perjuangan ini, mengukir bangsa ini dengan adab toto kromo, dengan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat anak-anakku, semoga engkau menjadi bibit-bibit perjuangan agung ini, bibit-bibit generasi surgawi bagi bangsa ini, agar bangsa ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, perjuangan itu butuh pengorbanan. Tidak mungkin orang berjuang kalau tidak cinta. Perjuangan itu karena cinta. La cinta itu adalah air mata. Cinta itu peduli. Cinta adalah tetesan air mata karena melihat kehidupan bangsa ini. Itulah cinta. Bukan dikatakan cinta kalau tidak ada air mata. Mustahil cinta tanpa kerinduan. Mustahil kita cinta kepada bangsa ini kalau tidak ada pengorbanan. Pengorbanan, sekali lagi, baik itu melalui doa, baik itu melalui permohonan kepada Allah. Hadirin yang saya muliakan, bahagia bangsa ini menjadi baik itu butuh proses. Revolusi mental itu seingat saya mulai 1963
dasar-dasar untuk membangun karakter bangsa yang berbasis kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di Wahidiyah disebut berbasis lillah, billah, lirrasul, birrasul. Itu sejak 1963 sudah dituangkan dalam bimbingan dan ajaran sholawat Wahidiyah. Berapa tahun ya saat ini? Jadi kontribusi pengamalan Wahidiyah ternyata kalau kita perhatikan semakin tahun semakin ujian umat manusia mendekati habisnya masa nubuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini semakin nampak. Ternyata bangsa ini, umat manusia ini, untuk mencapai cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ternyata tidak mudah. Artinya untuk mencapai ini butuh proses yang sangat panjang. Jangankan untuk kemerdekaan, untuk kebaikan, untuk kebahagiaan bangsa, sedangkan bebas dari penjajah, Indonesia merdeka prosesnya 350 tahun lebih itu baru berhasil. Padahal musuhnya itu kasat mata ketok moto. Itu 350 tahun. Ini baru merdeka dari penjajahan sesama bungkus, sesama casing, ketok moto. Itu 350 tahun. Itu pun berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, itu 350 tahun lebih. Apalagi untuk mencetak negara yang surgawi, negara yang bagaikan surga. Kalau Al-Quran ya itu tadi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ternyata oleh beliau Al-Mukarram Mu'alif Sholawat Wahidiyah Romo Ki Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu, termasuk salah satu untuk mencetak itu bibit-bibit bangsa, bibit-bibit negara ini harus diopeni. Kalau bibit ini bibit surgawi, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, negara kita akan menjadi negara yang surgawi. Anak-anak kita. Ternyata revolusi mental yang begitu kompleks harus diawali dari bibit-bibit bangsa, anak-anak kita yang harus kita jaga fitrahnya, jangan sampai terkontaminasi dengan virus-virus kehancuran dan kesirikan. Kalau gagal dalam pembangunan mental anak-anak, tunggu 20 tahun, 30 tahun. Ternyata dampaknya banyak intelektual tapi justru jadi monster pemakan bangsa ini. Hadirin, ternyata kontribusi pengamal sholawat Wahidiyah ini adalah untuk membentuk karakter bangsa yang saat ini sedang krisis. Kalau orang pandai banyak, orang alim banyak, hafal Quran hadisnya banyak, tapi seneng ngafirke marang liyane, kafir dhewe gak digatekke, itu banyak. Lihat syairnya Gus Dur, ulama kita. Oleh karena itulah
Kalau ingin negara ini benar-benar tidak cepat kiamat, tidak cepat hancur, anak-anak muda sebagai bibit-bibit generasi ini dicetak menjadi generasi yang surgawi, sehingga 20 tahun 30 tahun yang akan datang negara akan menjadi kasih sayang, tidak ada anarkis, satu sama lain menyadari bahwa semuanya itu adalah satu perjuangan. Pinter akeh, tapi yang bermartabat ini harus dicetak. Hadirin, siapa sih generasi surgawi itu? Kurikulum bangsa kita berganti-ganti, tujuannya untuk mencetak itu. Siapa anak-anak kita yang benar-benar memiliki, mewarisi generasi surgawi, generasi emas yang harus muncul di era ini? Karakternya karakter apa itu? Ternyata dalam surat Al-Waqi'ah 24 dan 25 diterangkan di situ. Negara ini nanti bila baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, artinya negara ini la yasma'una fiha lawaw wala ta'sima illa qilan salaman salama. Bahkan dalam surat An-Naba ayat 35, la yasma'una fiha lawaw wala kizzaba. An-Naba ayat 35. Ternyata tanda-tanda kemakmuran bangsa ini muncul generasi yang dididik saat ini. 30 tahun yang akan datang negara ini tidak ada terdengar suara yang sia-sia, tidak ada suara yang tiada arti, bahkan suara yang mengandung dosa, menghujat pimpinannya, menghujat orang lain. Tidak ada. Karakter itu muncul illa qilan salaman salama. Karakter itu muncul, semuanya hanya ada kesejukan, selamat, selamat, saling mendukung, saling membimbing, saling asah, saling asuh. Tercetaklah generasi emas yang didambakan oleh pemerintah Indonesia ini. Bahkan didawukan la yasma'una fiha lawaw wala kizzaba, muncul generasi yang berkarakter amanah, tidak terdengar suara-suara yang sia-sia, wala kizzaba, dan suara yang bohong, karena semua memegang amanat. Tidak mudah untuk merevolusi mental kalau jiwanya yang menjadikan pusat untuk pembinaan dilupakan oleh bangsa dan negara ini. Karena yang membuat orang bagus itu bukan akal, bukan pikiran. Kita melatih konsentrasi, kita melatih meditasi, itu hanya untuk mengarahkan akal pikiran. Kita latih konsentrasi ini untuk mengembala pikiran, akal pikiran kita, tapi tidak bisa untuk menghadap kepada Allah, karena salah satu dan satu-satunya madhep marang Allah itu harus menggunakan hati, bukan menggunakan akal. Kalau kita melatih konsentrasi, melatih meditasi, itu untuk mengembala akal pikiran, akal fokus, mengembala pikiran, mengendalikan pikiran, tapi tidak bisa untuk menghadap kepada Allah. Menghadap itu di sini, at-taqwa huna, di sini kata Rasul. Ternyata sejak 1963 beliau pembimbing kita telah mendidik kita sebagai pengamal wahidiyah, baik dari kaum bapak, kaum ibu, remaja, kanak-kanak. Dioperasi dadane dhisik, hatine dhisik, karena segumpal darah yang ada di dalam jasad bila baik, baik semua, bila jelek, rusak, rusak semua. Ala wahyal qalbu, ingat itu hati. Rawahu Bukhari Muslim.
Hadirin, kita datang di sini ngersi hati, kita bersimpul duduk di sini ngersi jiwa dengan cara membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan auridat a'malu ummati fawajjatu minha al-maqbul wal mardudu illa sholatu alayya. Rasul mengatakan disodorkan semua amal umatku kepadaku, fawajjatu minha, kutemukan di dalam amal umatku semua al-maqbul wal mardudu, ono sing diterima ono sing ditolak, illa sholatu alayya, kejaba selawat pasti diterima kali Allah. Inilah Wahidiyah memakai metode dengan memakai sholawat yang digandeng dengan tauhid Allahumma ya wahidu ya ahad, digandeng dengan doa Wahidiyah. Disinilah hadirin, ternyata dengan sholawat itu bila dielmoni dan diguroni, kita kan dibimbing dah oleh ngamalkan lillah, ini lillah begini bila, maka timbul rasa cinta kepada Allah, timbul rasa cinta kepada sang pemilik sholawat yang diberikan oleh Allah. Rasulullah cukul, anak-anak kita dilatih mulai kecil kenal kepada Allah, mengenal pada Rasul, bahkan dididik mengenal akan jati diri ini, karena musuh bangsa ini adalah kebodohan tidak mengenal jati diri. Iqra dibaca, satu yang tidak dibaca, tidak membaca dirinya sendiri. Bacalah, ilmu pengetahuan kita kerok sampai ke otak. Tidak ada orang bodoh satu yang tidak dibaca di akhir zaman. Umat manusia tidak mengenal dengan jati dirinya. Musuh umat adalah dirinya sendiri dengan kuku-kukunya, pengakuan yang ada di dalam hatinya. Ini penyebab keterpurukan. Maka mutlak kita harus kenal dengan jati diri, di mana dengan mujahadah sebagai sumber kunci hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bangsa ini sudah dijajah Belanda, dijajah oleh penjajah sekian ratus tahun baru merdeka. Sekarang penjajahannya berbeda dengan Belanda. Kalau menghadapi musuh kasat mata dengan cukup dengan senjata, zaman dulu memakai bambu runcing dengan bedil. Sekarang musuh kita lain, beda musuh, beda senjata, karena musuh itu adalah dirinya sendiri, bangsa ini sendiri. Musuh itu adalah kuku-kukunya bangsa itu sendiri. Kuku di sini ada keakuan bangsa ini. Ini harus dihancurkan dengan senjata, tidak dengan nuklir, tidak dengan bom, tapi dengan kekuatan Allah yang Maha Agung. Inilah butuh hidayah. Hadirin yang saya muliakan, terutama anak-anakku, hidup ini hanya sekali. Kalau dalam hidup sekali ini kita tertipu, iblis itu menggoda hati kita. Kita ini diberi oleh iblis bisikan-bisikan zuyyinalahu, dihiasi bagi kita. Su'u amalihi faro'ahu hasanah, dalam surat Al-Fatir. Afaman zuyyinalahu su'u amalihi faro'ahu hasanah. Ketika kita dihiasi sehingga amal-amal yang tidak benar, yang tadi tidak lillah menipu Tuhan, dihiasi sehingga nampak itu benar. Ini termasuk di budayanya. Sehingga kalau kita sudah merasa benar, itulah kita terpuruk. Kalau kita pengamal wakidah merasa saya sudah lillah bila, tidak ada kerendahan, berarti kita terpuruk.
Karena hakikat orang yang sadar kepada Allah, dia mengenal akan jati dirinya. Siapa jati diri manusia? Manusia adalah al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah innal insana ladzalumun kafar. Ternyata Allah memberi, sesungguhnya manusia itu tempatnya dolim dan tempatnya kufur. Mestinya semakin dekat kepada Allah, semakin nampak cacatnya, semakin nampak rendahnya, semakin nampak faqad dolamtu abadan, merasa rendah dimanapun berada. Itulah manusia yang sukses, dia mengenal akan jati dirinya. Logikanya begini hadirin, andaikan bangsa Indonesia, umat Islam menyadari kita ini adalah penuh kerendahan, penuh dosa, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuatan, itulah perekat persatuan bangsa yang sekarang ini sudah mulai pudar. Baik ulamanya, santrinya, atasannya, bawahannya, pejabatnya, rakyatnya merasa tidak memiliki kemampuan. Revolusi mental berorientasi kepada lillah billah, berketuhanan yang maha esa, ngerti kalau itu miliknya Tuhan, bukan milik kita, negara akan aman. Tapi ini harus tersebar ke penjuru jagat jami'al alamin, khususnya Indonesia. Tapi kalau ini kita tidak berjuang hadirin, bangsa ini merasa bener-beneran, diri kita merasa betul-betul bener-beneran, jangan harap akan ada persatuan. Karena persatuan itu ada dua. Bagaimana jangankan 250 juta bangsa ini akan bisa bersatu, punya keluarga 4 saja tidak bisa bersatu karena punya kepentingan sendiri-sendiri. Coba kita renungkan, jangankan hanya 100, 200, ratusan juta pengamal Wahidiyah, bagaimana bisa bersatu kalau tidak punya berkat? Berkatnya adalah dua. Rabbana, pandangan pertama adalah Allah, berorientasi kepada revolusi mental berbasis ketuhanan yang Maha Esa. Artinya semua masyarakat, komponen masyarakat itu harus berpandangan satu pandangan, fafiru ilallah, ojono pengakuan, buang kuku-kukumu. Itu baru, karena semua pandangannya ke sana. Yang nomor 2, dolamna anfusana. Kalau bangsa ini merasa aku paling dolim, aku paling bodoh, aku paling rendah, disitulah berkat. Oleh karena itulah penjiwaan Pancasila yang disampaikan itu ada dua tadi, pandangannya kepada Allah begitu, pandangannya kita sebagai makhluk sosial harus merendah seperti itu, baru terwujud. Ini di dalam Al-Quran yang diabadikan ketika Nabi Adam mengatakan Rabbana dolamna. Nabi Adam mengerti kalau disesatkan oleh iblis, tapi dia tidak pernah mengatakan iblis yang salah. Dolamna angfusana, kami yang dolim, kami yang dolim. Itu kakek kita tidak pernah menyalahkan siapapun. Tapi kita bagaimana hadirin hadirat? Di mana ajaran itu? Di mana karakter rohani itu? Kalau ini tidak tertanam di hati kita, bisa jadi Islam hanya tinggal namanya, Wahidiyah hanya tinggal namanya juga. Hadirin yang saya muliakan, marilah supaya ada guna. Saya tahu ada yang dari Sumeneb, ada yang dari Pasuruan, kami rombongan dan lain-lain. Duduk di sini adalah bersimpuh, dingin di lapangan, tujuannya hanya satu, menghadap kepada Allah, membaca sholawat cinta pada Rasul, untuk memohonkan bangsa ini, Bapak, memohonkan rupiah yang sekarang sudah naik. Karena apa? Ini ulah kita sendiri, peringatan dari Allah. Kasihan pimpinan-pimpinan kita. Mari kita berdoa, walaupun di hening yang dingin ini, berdoalah, karena di saat ini doa mustajabah.
puluhan ribu yang hadir pasti diterima oleh Allah. Apalagi duduk sambil merendah, beralaskan koran, beralaskan tikar, jauh-jauh datang dengan merasa penuh dosa, pasti mustajabah. Alangkah bacaan selawat dibaca, rindunya kami kepada Rasulullah, rindunya kami kepada beliau mu'alif radhiyallahu anhu. Andaikan kita ditunggu oleh mu'alif, tentu bahagia ya Bapak. Andaikan bahayai nunggu duduk di situ, tentu kita bahagia. Jenengan jauh-jauh kan ingin ketemu beliau loh hadirin. Iya Pak, Ibu, lama kita tidak ketemu ya. Walaupun kita menangis tidak akan ketemu, ayo bareng-bareng kita sowan di hadapan Allah, kita temui Rasulullah, kita rindu Kanjeng Nabi. Jenengan di rumah nita ya Sayyidi ya Rasulullah, yakin rindu kepada Rasul. Marro'a wajah kayasat, kita rindu pada Rasul. Ketika memandang roman Rasulullah, semuanya yang bisa memandang kayasat bahagia sekali. Itu ditibak marro'a wajah kayasat. Sekarang kita duduk bareng-bareng, nanti baca selawat mujadah, kita pandang Rasulullah, pulang bahagia, memandang wajah Rasul, bahagia akan berubah. Yang mandang adalah hati kita, rohani kita bersimpuh untuk menemui beliau. Ingat anak-anakku, Kanjeng Nabi itu mulia. Rasulullah itu diberi oleh Allah rahmatan lil alamin. Itu Rasul. Di situ diterangkan wa atakal audu yabki wa tadallal baina yadaika. Masya Allah, begitu indahnya Kanjeng Nabi. Kayu-kayu telah datang kepada Rasulullah, kepadamu ya Rasul. Audu ya beki, kayu-kayu datang kepadamu merintih, ya beki menangis. Watadallal baina yadaika, kayu-kayu itu bersimpuh di hadapan Kanjeng Nabi. Hadirin, ini kayu. Wastajarot ya habibi, mohon selamat duhai kekasih. Indaka dhab yunnufuru, kijang-kijang berlari di hadapanmu. Itu binatang anak-anakku. Ketika ada kijang yang kakinya tertembak, terpanah, pincang, ketika Rasul datang dia berlari, wadul ya Rasul, kakiku sakit. Ketika kijang tidak ditinggal oleh induknya, ditinggal oleh jantannya, menderita, ada Rasul berlari menuju ke hadapan Kanjeng Nabi, bersimpuh karena memandang wajah Nabi, dia bahagia. Marro'a wajah kayasat. Alangkah kalau kita bertafakur, kijang dalam keadaan sakit ketemu Rasulullah, bahagia, sembuh. Kijang dalam keadaan menderita, kehilangan ibunya, anak-anakku, kehilangan induknya. Anak kijang berlari sambil tertatih-tatih melihat Rasulullah, menangis di hadapan Rasul.
kaya saat bahagia. Anak-anakku, hadirin, kesempatan yang hening ini nanti kita baca sholawat, temui nabimu. Itu binatang tidak punya akal, punya rindu mendalam kepada nabimu. Tumbuh-tumbuhan tidak punya akal, begitu rindu bersimpuh di hadapannya, watadallal baina yadaika, dengan rintih tangisan. Kita tidak tahu malu, hadirin. Ngaku pengamal wahidiyah, jauh-jauh ke sini. Di mana air mata cintamu kepada Rasulmu? Di mana air mata cintamu kepada beliau mu'alif radhiyallahu, pembimbingmu? Ayo, mumpung ada kesempatan. Dosa kita sudah tidak terkira banyaknya, tapi air mata tidak kunjung datang tiba untuk menghapus dosa itu. Ayo pengamal wahidiyah, bangkit. Kita masih ditunggu Rasulullah. Bangkit di daerah-daerah, bimbing anak-anak ini sebagai generasi emas, bimbing anak-anak ini supaya memiliki karakter surgawi. Bangsa ini telah menangis menunggu pengamal wahidiyah. Bangsa ini telah menunggu kalian semua, wahai adik-adikku, anak-anakku remaja, bapak-bapak. Kapan kita bangkit? Kasihan negara ini, kasihan pimpinan kita ini. Mana pengamal wahidiyah? Ingat, wahidiyah ini adalah orientasinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, berbasis lillah-billah dalam membentuk karakter bangsa yang disebut karakter. Inilah revolusi mental rohani bangsa ini, basisnya ketuhanan yang Maha Esa. Itu digambarkan oleh Allah bagaikan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat kesadaran kepada Allah, kalimat yang baik, pengeterapan la ilaha illallah. Itu telah dikatakan oleh Allah, digambarkan dalam surat Ibrahim ayat 24, diteruskan ayat 25. Alam taro kaifa doroballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ayat 24. Perjuangan kesadaran untuk sadar kepada Allah lillah billah yang disebut kalimah thayyibah itu digambarkan oleh Allah. Tidaklah kau perhatikan kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah, bagaimana Allah memberikan perumpamaan lillah billah yang diperjuangkan oleh kulo panjenengan sedaya ini. Itu digambarkan bagaikan pohon yang baik, kasajaratin thayyibatin, thayyibah, pohon yang besar, baik, tidak ada virus, tidak ada penyakit. Asluha sabitun, pokoknya, akarnya sabitun, kokoh, menancap semakin ke bawah sampai kepada samudera tauhidnya Allah, digambarkan seperti oyot akar. Akarnya menancap kokoh, tidak berubah. Wa far'uha fis sama, cabang-cabang kehidupan sosialnya bagaikan ranting yang tinggi menjulang ke langit.
Semakin tinggi cabangnya, semakin besar ujian yang ia dapat, angin-angin yang menerpa. Tapi tidak akan merobohkan akar pokok yang selalu menancap. Loh, ini bila terjadi benar-benar di hati kita, pohon rohani, pohon tauhid itu tumbuh di hati pengamal wahidiyah, tumbuh di hati semua umat Islam, bahkan bangsa Indonesia ini, maka tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Allah pasti akan memberikan buahnya, yang buah itu akan muncul, akan tumbuh di setiap musim, di setiap saat di mana masyarakat telah membutuhkan. Ini Al-Quran pasti benar. Wahai pengamal wahidiyah, wahai saudaraku, mana buah wahidiyah itu? Kita akan ditanya Mbah Yai besok. Kita akan ditanya, pengamal, buah wahidiyah sing tak tandur di buahe wis dirasakno masyarakat apa belum? Karena buah itu, pohon wahidiyah itu bila cukul dengan benar, tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha, pasti Allah memberi buahnya yang akan dimakan oleh umat masyarakat, dimakan oleh bangsa yang saat ini sedang teruji, dimakan oleh dunia yang saat ini sedang teruji. Krisis kepemimpinan, krisis persatuan kesatuan, krisis ukhuwah Islamiyah, mana buah itu? Kita ditanya oleh mu'alif Shalawat Wahidiyah. Bahkan umat menjerit, menangis. Dia bertanya kepada kita, kepada pusat wilayah kabupaten, mana buah wahidiyah itu? Saya dulu dengar ada buah wahidiyah yang namanya lillah billah, yang bisa membuat hati menjadi tenang, hati menjadi dekat kepada Allah. Mana buah itu? Tak tunggu-tunggu sampai aku meregang nyawa, sampai aku mati kok gak ono. Gimana hadirin tanggung jawab kita? Gimana tanggung jawab kita ketika buah itu ditanya oleh masyarakat besok di yaumil mahsyar? Ojo nusah Mbah Yai, hadirin hadirat. Kita diamanati harus betul-betul mulai detik ini bangkit ya saudaraku, bangkit wahai wilayah, bangkit wahai DPC, bangkit di berbagai bidang. Jangan susahkan mu'alif Shalawat Wahidiyah ketika jutaan umat berbondong-bondong menanyakan itu. Ternyata kita cuci tangan, tidak tahu besok di alam mahsyar siapa yang bertanggung jawab. Mulai detik ini bangkit, bangkit berjuang. Buah itu harus membuahkan yang harus dimakan. Mungkin mu'alif mengatakan, ya masyarakat, ya Allah, buah itu ada, tapi sayang yang membuah, yang membawa, yang memegang pohon-pohon kesadaran itu anak-anakku pengamal wahidiyah, yang mana buah itu dipegang oleh orang-orang yang busuk, orang-orang yang badannya penuh belatung-belatung, ulat-ulat yang menjijikkan, sehingga umat masyarakat mestinya mau, tapi ketika melihat yang membawa seperti ini, hadirat, dia tidak mau lari. Ini bukan salah buahnya, bukan salah wahidiyah, itu loh yang membawa itu. Jauh-jauh busuk, jauh-jauh rombongan busuk, jauh-jauh rombongan membawa penyakit. Ini hadirat, jauh-jauh ngumpul puluhan ribu tapi busuk, penyakitan semua. Ayo kita koreksi hadirin. Umat telah menunggu kita, masyarakat telah menunggu kita, sampai anak-anak kita kurbankan malam hari tidak tidur. Kita tega-teganya, sudahlah, di
di saat hening ini, dalam situasi yang sangat tepat sekali, kita duduk bersimpuh, kayu saja bersimpuh di hadapan Rasul sambil merintih dan menangis. Itu kayu ketika Rasul melewat. Tadi dikatakan anak-anak kijang berlari-lari ketika Rasul hadir. Dia menyampaikan keluhannya, dia datang kepada Rasul penuh bahagia, karena siapa yang memandang wajah Rasulullah pasti akan bahagia. Marro'a wajah kayas'at. Ya sudahlah, generasi emas di hadapan kita, generasi surgawi di hadapan kita. Tolong kolaborasi umarok ulama harus terjalin. Tapi sayang tidak banyak yang kenal dengan selawat Wahidiyah, tidak banyak mengenal apa perjuangan Wahidiyah. Ya ironi, perjuangan di akhir zaman, perjuangan di akhir zaman, banyak orang tidak mengenal, bahkan tidak mau kenal. Di mimbar ini, Kabupaten Ngawi, inilah Wahidiyah, kolaborasinya. Andekan banyak orang yang paham, banyak orang yang tahu perjuangan, kami tidak berhande-hande, karena kami hanya berpasrah kepada Allah. Terserah Allah, kita berjalan karena menuruti perjuangan ini dalam koridor lillah billah li rasul bi rasul. Kita hanya pasrah. Sejauh mana, cuma kami mohon hadirin, anak-anakku remaja, kuatkan mujahadah, kuatkan prihatin. Situasi sudah sedemikian ini. Hadirin, kecintaan harus tertanam di dalam hati kita. Mari kita mujahadah, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tubuh ini Allah memberikan satu alat, semua diberi. Bila alat itu kita gunakan, pasti kita akan diampuni, pasti bangsa ini akan bahagia. Apa alat itu? Alat itu adalah air mata kerendahan. Sampai didawuhkan, bila air mata kerendahan itu tumpah pada seorang anak manusia, di dalam kehidupannya bergelimang dengan dosa, suatu saat air mata kerendahan itu tumpah, la yadkhulun naro mambaka min khosyatillah. Jaminannya Rasul, tidak akan dimasukkan neraka orang yang menangis dengan air mata kerendahan min khosyatillah, karena takut kepada Allah. Ada alat itu diberi Allah di dalam tubuh kita. Tapi bagaimana untuk mencapai air mata kerendahan itu kalau hati kita ini belum mendapat hidayah dan tidak bersih? Karena air mata itu tidak cuma-cuma, harus dengan perjuangan baru Allah mengeluarkan dan memberikan fadl air mata itu. Kalau kita datang tidak membawa kerendahan, tidak membawa rasa tanggung jawab, jangankan ingat dosa, nangisi dosa, ingat saja kita tidak mampu. Padahal kita jauh-jauh dengan biaya seperti itu, dengan payah berdoa sekian puluh ribu ini. Ayo kita tanamkan kerendahan. Senyampang kita masih duduk bersama-sama di sini, karena kesempatan ini langka bagi kita ya di malam hari ini. Ya hadirin, marilah. Ini banyak anak-anak yang sudah payah, ngantuk. Mari kita mujahadah saja ya. Kita mujahadah.
Kita kenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenang murabbi kita, pembimbing rohani kita. Kita kenang mu'alif sholawat wahidiyah itu, karena beliaulah yang menuntun kita musilatil lil hadratil aliyah. Kalau tidak ada rasa cinta, sulit untuk mendapatkan bimbingan itu. Tanaman kecintaan, tanamkan kecintaan hadirin kepada masyarakat yang belum hafal. Kami mohon nida, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, sampai akhir. Yang penting tanamkan kerinduan. Ya Rasul, kami bersama di sini. Itu ada anak-anak kami yang bersimpuh di tanah. Itu ada ibu-ibu yang kesini juga tidak punya uang tadi. Dari jauh mungkin tidak bisa jajan. Ini sekarang duduk bersama-sama kami. Duduk bersama-sama dengan pemerintahan kami. Kami butuh syafaatmu ya Rasul. Boleh kalau kukatakan, aku merindukanmu ya Rasulullah. Katakan hadirin di hati jenengan, aku merindukan engkau ya Rasul. Katakan sekali lagi di dadamu, katakan, aku merindukan engkau ya Rasul. Walaupun aku penuh dengan noda dan dosa, aku umatmu menginginkan kerinduan ini kau balas ya Rasul. Katakan, aku datang jauh, sekarang duduk berselimutkan, beralaskan tikar atau koran. Katakan, kutundukkan wajahku untuk bermujahadah baca selawat. Jauh-jauh aku kesini, aku rindu padamu ya Rasul. Tapi sayang hadirin, air mata ini sudah beku min kasrotid dunub, karena banyaknya dosa, karena hati kita yang keras, mata kita beku min kasrotid dunub, karena banyaknya dosa. Satu sisi kita mengatakan rindu pada Rasul, satu sisi tidak pantas macam kita, walaupun duduk di keheningan malam baca selawat mengatakan rindu. Tidak pantas karena kita penuh dosa. Tapi beliau rahmatan lil alamin. Jangankan kita sebagai umatnya, binatang pun datang, dia sambut dengan kasih sayang. Kijang pun datang, disambut dengan kasih sayang. Walaupun dengan kaki yang sakit, walaupun dalam keadaan yang terperi. Ayo kita datang bagaikan kijang yang sangat menderita, datang di hadapan Rasulullah. Mumpung ada kesempatan, kapan kita menangisi dosa kalau tidak malam ini hadirin? Banyak saudara kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan, ya maaf, dalam keadaan yang tidak baik. Tanggung jawab siapa ini hadirin? Besok ditanya, mana buah lillah billah itu, mana buah kesadaran itu? Ternyata kita hanya diam. Berapa orang meninggalkan dunia belum sadar. Tidak orang lain yang salah, tapi kita yang salah hadirin. Berapa saudara kita yang meninggalkan dunia sia-sia di jalan raya belum tobat. Kita yang salah, membawa sholawat wahidiyah, membawa buah wahidiyah, buah kesadaran, tapi kita diam sampai orang lain tidak pernah merasakan. Ayo tobat bareng, katakan kami yang salah ya Allah. Kalau bangsa ini seperti ini, kami pengamal wahidiyah yang salah, kami pengamal wahidiyah yang salah. Jangan malah kita menghujat,
Jangan malah kita menyalahkan. Mari kita tanggung merasa salah, merasa dosa. Sanggup ya anak-anakku? Sanggup mendoakan anak-anakku? Harus sanggup. Karena kalian dididik walaupun masih kecil, dididik untuk berjuang, dididik untuk bermujahadah. Sudahlah, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, air mata ini sangat berharga. Jauh-jauh ke sini, ayo kita rindu Rasul, rindu Mbah Yai, rindu sekali lagi, rindu yang tiada terperikan. Kalau kita merenung, air mata ini akan bertujuan. Yang pipi ini sudah mulai mengerut, hadirin, yang sudah mulai banyak masalah dengan kesehatan, yang mungkin kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Ayo rindu Rasul di malam hari ini, rindu Rasul untuk keselamatan bangsa dan negara, umat masyarakat yang tidak hafal nida ya Sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Al-Fatihah. 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 Iya kan. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqona fi lujjati bahril wahdah hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la natakharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqona fi lujjati bahril wahdah hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la natakharraka wa la naskuna illa biha
wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah, wa tamama ni'matika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah, wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabihi ilmuka wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ada suatu peristiwa besar di mana pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tinggi sekali. Yang kita rindukan, yang kita sebut asmanya, yang kita bacakan selawat karena perintah Allah. Besok ketika ada di mahsyar, anak-anakku, 50.000 tahun, bayangkan umat masyarakat sudah menderita, manusia banjir keringat mendidih sesuai dengan dosa-dosa yang ia lakukan di dunia ini. Berbondong-bondong minta tolong Nabi Adam. Nabi Adam tidak mau, nafsi-nafsi kepada para nabi. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad. Ternyata beliau yang sanggup memberikan syafaat. Sambil sujud, beliau itu mengatakan, Rabbi ajil hisabahum, ya Rob, ajil hisabahum, ya Tuhan, percepatlah hisab bagi mereka. Mereka sudah menderita, maka terjadilah dihisab. Dan ketika ada salah satu umat, ya mungkin kita hadirin, yang sangat menderita, ketika itu digeret mau masuk ke dalam neraka, Rasulullah tahu, dihentikan. Kamu bawa kemana itu umatku? Ini umat jenengan ya Rasul, penuh dosa. Dia harus dimasukkan neraka. Dia dirantai dengan api, ditarik-tarik seperti orang pesakitan, dibawa ke neraka. Anak-anakku hadirin, nabimu tidak tega, Rasulullah tidak tega melihat umatnya itu. Akhirnya ditolong, disuruh nimbang. Ternyata dalam mizan memang banyak dosanya. Saat itulah Rasulullah memberi syafaat. Secarik kertas ditaruh di amal yang sedikit itu. Ketika ditimbang, izin Allah, rahmat Allah, berbalik amal sedikit menjadi baik. Dia selamat dari api neraka. Bahkan Rasul menangis, jangan ada umatku, walaupun segelintir manusia masuk ke neraka, jangan ada salah satu umatku, walaupun itu hanya segelintir manusia. Kalau terpaksa, aku gantinya. Hadirin, itu nabimu, anak-anakku, itu kanjeng nabimu yang kau sebut, kau bacakan selawat. Ayo sudah, kesempatan ini kita tuangkan kerinduan mendalam kepada nabimu. Wahai pecinta-pecinta Rasul, kesempatan malam hari ini, tuangkan kerinduanmu dengan air mata kerinduan. Nabimu menunggu, kanjeng Nabi menunggu engkau. Nabimu tahu kalau kalian anak-anakku datang dari jauh. Ayo ya, baca tasawuan bareng. Nanti baca nida, kita panggil asma beliau ya. Tanamkan kerinduan itu, walaupun kita penuh dosa. Mari hadirin, kita terawang jauh sang Rasul di hadapanmu. Kalau binatang berlari melihat beliau sang Rasul,
Kalau kayu-kayu datang bersimpuh di hadapannya sambil merintih dan menangis, lah kita gimana hadirin hadirat? Kita umatnya gimana hadirin hadirat? Jenengan jauh-jauh datang ke sini untuk apa hadirin hadirat? Untuk apa dengan baca sholawat hadirin hadirat? Kayu-kayu bersimpuh kerendahan sambil merintih menangis, binatang-binatang datang berlarian menuju Rasul. Lah kita umatnya datang ke sini untuk apa hadirin hadirat? Anak-anakku, aku tahu kalian masih anak-anak tidak ngerti, tapi kalau kamu baca selawat sudah diberi bimbingan apa belum? Ayo sudahlah, tidak usah nangis. Saya tahu hati saya sendiri gak bisa nangis, mata kami tidak bisa nangis karena jumudul aini min qaswatil qalbi. Mataku ini beku, keras hatiku, min kasratil dzunub, banyak dosa diriku. Sudahlah, cinta tanpa air mata tidak apa-apa, jauh-jauh tidak nangis tidak apa-apa, terserah. Tapi kita coba ya Pak Ibu, dosa kita sudah banyak loh ya. Nanti ketika baca tasawuf, rendahkanlah. Nabimu menunggu, Kanjeng Nabi menunggu. Mana pengamal Wahidiyah? Aku rindu ceritanya, aku rindu rintihannya, aku rindu dia memanggil asmaku dengan penuh kecintaan. Ingat loh, Rasulullah itu mencintai umat allazina ya'tuna min ba'di, mereka yang datang sesudah aku. Kanjeng Nabi itu pernah menangis ketika berjalan dengan sahabat, ketika ziarah Uhud, syuhada Uhud, pulang beliau itu menangis terseduh-seduh di jalan. Wah syauqah ila ikhwani, itu Rasul di hadapan sahabat sambil menangis di jalan. Oh betapa rinduku, wah syauqah, betapa rinduku kepada saudaraku, kepada saudaraku. Sahabat ikut menangis hadirin. Dia mengatakan, ya Rasul, saya ini saudara panjenengan, saya ini saudaramu ya Rasul. Air mata tetap tidak bisa terbendung. Mata Rasul menerawang jauh ke depan. Wah syauqah, betapa rinduku gitu. Ya Rasul, saya ini saudaramu. Dijawab oleh, bukan engkau sahabatku, saudaraku allazina ya'tuna min ba'di, mereka datang sesudah aku. Rinduku betapa kepada saudaraku, dia tidak pernah melihat aku, dia tidak kenal aku, tapi dia beriman kepadaku. Ketika memanggil namaku saudaraku, berlinangan air mata padahal gak kenal aku. Mana saudara Rasul di sini ini hadirin hadirat? Jauh-jauh mana saudaranya Rasul? Dia tidak kenal aku, tapi ketika berselawat air matanya berlinangan. Dia merindukan aku padahal dia tidak kenal aku. Ketika dia membaca selawat, pikirannya menerawang jauh ke depan, membayangkan aku di hadapannya, aku menolongnya, aku akan datang bersalaman padanya, padahal dia tidak kenal aku. Ayo saudara-saudara Rasul yang ada di sini, buktikan kalau kita adalah saudara Rasul. Baca selawat rindu, cinta, karena Rasul mencintai saudara-saudaranya. Mereka datang sesudah Kanjeng Nabi berselawat
air matanya berkaca-kaca. Bersolawat nampak dosa yang ia lakukan karena tahu sang Rasul memberi syafaat itu, padahal dia tidak kenal. Anak-anakku, latih ya, ketika baca selawat nangis rindu pada Rasul, karena Rasulullah wa syauqa, betapa rinduku kepada pengamal Wahidiyah, kepada umat Islam yang ahli membaca selawat. Pengamal Wahidiyah didengar, mana tangisan pengamal Wahidiyah yang dulu dibimbing oleh kekasihku Mbah Yai Said Abdul Majid Ma'ruf. Sekarang mana kerinduan itu? Ditunggu di sini hadirin hadirat, ditunggu di lapangan ini hadirin hadirat. Mari ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anak wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dolam tu abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu sakson hadika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anak wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tiabata wa rabbini walaisali ya sayyidi siwak fa intaruta kuntu sakson dalika. Hadirin, kita panggil ya beliau. Andaikan hari ini harus hancur, enggak apa-apa, kita rindu padanya, kita rindu pada beliau. Sungguh ketika nidak ya sayyidi ya Rasulullah, tambah kerinduan Rasul. Wasyauqa, ini umatku di akhir zaman penuh dosa masih merindukan aku. Ini umat manusia penuh dosa, penuh khianat, masih menginginkan berjumpa dengan aku. Rasul pun mengatakan wasyauqa, betapa rinduku, tak tunggu nanti di alam mahsyar. Saya tunggu kamu wahai umat manusia, kerinduanmu akan kubalas, tidak akan kusia-siakan. Panggil Rasul dengan kerinduan. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasul. Dengar suara Rasul. Wasyauqa, betapa rindunya dengar dengan hatimu hadirat. Pasti mendengar suara lembut Rasul. Betapa rindunya Rasulullah terhadap orang-orang yang bersimpuh dengan kerendahan ini. Betapa cintanya Rasul kepada orang yang lodoh, yang lesat, yang lemah, sambil memanggil-manggil namanya penuh dengan cinta sayang ini hadirin. Wasyauqa, dengar suara itu, pasti dengar, cuma kita pura-pura budak ini hadirin. Ya Sayyidi ya Rasulullah, terus ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal wassalamu alaika rabbini biiznillah wandur ilayah sayyidi binadroh musilatil khadratil aliyah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayah sayyidi binadroh musilatil khadratil aliyah. Lihat hadirin, ada seorang laki tua santun, wajahnya penuh prihatin, bersinar di hadapan jenengan. Itulah beliau mengantarkan kita pada Rasul. Hadirin, jangan pura-pura tidak kenal ya hadirin. Beliau itu berjuang, berkorban selama hidupnya. Ojo pura-pura gak kenal siapa itu.
beliau itu berkorban. Orangnya tahu, tua, santun, selalu menunduk, selalu bermartabat. Dia yang mengantarkan, beliau yang mengantarkan kita. Mari kita sapa dengan kerinduan hadirin. Ya ayyuhal ghafur salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil ahliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dolat wa dolat khilati fi baldati khudz biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dolat wa dolat khilati fi baldati khudz biyadi ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dolat wa dolat khilati fi baldati khud biyati ya sayyidi wal ummati. Mari kita panggil sekali lagi, ya sayyidi, ya Rasulullah, 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 ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirif tahwahdina qarib walibainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirif tahwahdina qarib walibainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah wa fi hadil mujahadati nisfi sanah 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 ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'dham wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa a'wanihi wa syairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'dham wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'dham wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliyaika ya Allah
ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum, balik jami'al alamin nida'ana hada wajal fihi tasiran baligha, balik jami'al alamin nida'ana hada wajal fihi tasiran baligha, balik jami'al alamin nida'ana hada wajal fihi tasiran baligha, fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir, fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir, fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafirru ilallah, 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 wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ingat, ingat, lapangan ini menjadi saksi kita rindu pada Rasul. Athar ini jangan sampai pupus ketika pulang. Pertahankan sampai ajal menjemput. Rasul akan datang ketika kita sakaratul maut. Asal kerinduan ini tidak akan hilang. Sekali lagi, lapangan hening ini menjadi saksi. Ada santri-santrinya mu'alif, murid-muridnya mu'alif, melepaskan kerinduan kepada Rasul. Jangan sampai hilang ya saudaraku. Bangkit, bangkit wilayah Jawa Timur, bangkit kabupaten kota, terutama Bondowoso yang baru, bangkit, bangkit Banyuwangi, bangkit lainnya, Sumeneb, semuanya. Allah akan melihat langkah kita setelah mujadah nisfu sana. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, segala kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah, wa min ghausadat zaman nandroh wal barokah wal karomah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Rusud Jarrato dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah, amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mengakhiri acara pada malam ini, marilah kita melaksanakan nida keempat penjuru. Hadirin hadirat dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Mari hadirin hadirat, kita getarkan hati sekuat-kuatnya memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh umat masyarakat jami alamin cepat-cepat lari kembali sadar dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin hadirat, termasuk diri kita sendiri, terutama sikap lahir kita sesuaikan dengan sikap batin. Kedua tangan lurus ke bawah, di samping paha kanan dan kiri. Pandangan jauh menatap ke depan.
Mari hadirin hadirat, Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke utara. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke timur. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke selatan. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kembali madhab ke podium. Mari hadirin hadirat, acara ini kita duduk bersama-sama dengan mengadakan tasyahud dan istighosah ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghaziyada zaman radhiyallahu anhu, dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Mari kita merasa benar-benar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghaziyada zaman radhiyallahu anhu. Kepala sambil menunduk dan tangan ngapurancang, serta mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mari. Al-Fatihah. Ya Syafi'al Al-Gisalah Tuwasalah Alaikanu
Sayyid